Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara melengkapi kuadrat sempurna. Karena dengan cara melengkapi kuadrat sempurna, maka kita lebih banyak bisa mengerjakan lebih banyak persamaan kuadrat itu sendiri. Karena kenapa? Karena cara ini adalah cara yang universal, gitu ya. Cara yang itu bisa digunakan di semua persamaan. Nah, sekarang gimana caranya? Oke, kalian pasti nggak bisa menyelesaikan ini, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, tanpa kalian tahu apakah ini bisa difaktorisasi atau enggak. Tapi kalau kalian ubah bentuknya jadi kayak gini, x plus p kuadrat ditambah q, di mana p itu adalah angka, q juga adalah angka, kalian pasti bisa. Kenapa? Karena tinggal kalian pindahin ke sini, ya enggak? Jadinya x plus p kuadrat sama dengan min q, tinggal kalian akarin kan? Ya enggak? Kalian akarin, ini plus minus ya, karena yang namanya bilangan kuadrat itu pasti bisa minus, bisa plus, jadinya x plus p sama dengan plus minus akar dari min q. Maka nanti x sama dengan p plus minus akar min q. Bisa dong. Nah, tapi kalau yang ini gimana caranya? Susah ya? Ya nggak? Susah ini. Ini nggak akan bisa kita selesaikan dengan cara faktorisasi, karena kita nggak tahu faktornya apa. Faktornya apa? Kita nggak tahu. Nah, sekarang gimana cara cari faktornya? Oke, kalau kalian, pertama gini, kita bagi dulu A ini dengan, kita bagi dulu persamaan AX kuadrat plus BX plus C ini dengan persamaan dengan dibagi dengan A. Jadinya kita bagi dengan A, 0 juga kita bagi dengan A, ini jadinya X kuadrat plus B per A, X ditambah C per A, sama dengan 0. Nah, ini maka akan sama dengan ini, ya enggak? Nah, oke, yang ini adalah hal yang ini kita nggak usah bahas, karena ini semuanya variabel, semuanya tuh adalah huruf, jadi ini akan sulit. Kita akan bahas dengan contoh yang sudah nyata aja. Misalnya gini, ada x kuadrat plus 4x plus 1 sama dengan 0. Nah, kita nggak akan bisa nyelesain ini, karena ini nggak bisa difaktorin. Tapi kalau kita ubah bentuknya, jadi x plus p kuadrat plus q sama dengan 0, bisa nggak diselesain? Bisa. Bisa diselesaikan dengan cara kita ubah jadi bentuk yang seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara mencari nilai P sama nilai Q-nya? Kita kan mencari nilai X-nya. Berarti kita mesti tahu nilai P sama Q dalam bentuk angka. Ya enggak? Gimana caranya? Oke. Ini kalau kita kalau kita jembrengin nih, kalau kita lebarin, maka ini kan jadinya X kuadrat plus 2 kali P kali X, 2PX, plus P kuadrat plus Q sama dengan 0. Ya enggak? Nah, sekarang sini lihat. Di sini ada 2PX, di sini ada 4X. Nah, 2PX itu pasti sama dengan 4X. 2PX sama dengan 4X. Maka X itu coret, jadinya 2P sama dengan 4. Karena kenapa? Ini kan sama-sama koefisien X ya, nggak kan 2P itu sama-sama koefisien dari X dengan 4. Jadi bisa gitu ya. Terus maka P-nya bisa kita ubah jadi 2 gitu ya. Berarti kita udah nemu nih X plus 2 kuadrat ditambah Q sama dengan 0. Gitu kan? Nah, sekarang gimana caranya? Belum nemu nih. Ya udah, kalau kita belum nemu, persamaan awalnya ini, yang nomor 1 ini, kita samain dengan persamaan kedua. Jadinya X plus 2 kuadrat plus Q sama dengan X kuadrat plus 4X plus 1. Gitu ya. Jadinya X kuadrat plus 4X plus 4 ditambah Q sama dengan X kuadrat plus 4X plus 1. Nah, kan X kuadrat sama ya. 4X-nya juga sama, 4X-nya. Oke. Berarti tinggal 4 plus Q sama dengan 1. Maka Q sama dengan berapa? Min 3. Oke, dapat nih. P sama dengan 2 dan Q sama dengan min 3. Kita masukin di ke sini. Ya enggak? Kita masukin ke dalam sini. Nah, kayak gitu. Nah, dengan kayak gitu, kita dapat di sini X plus P kuadrat ditambah Q sama dengan 0. Maka nanti kita dapat X plus berapa? Plus 2 kuadrat. Ditambah sama min 3 sama dengan 0. Nah, kita pindahin deh ke sisi sini. Jadinya X plus 2 kuadrat sama dengan 3. Maka X sama dengan berapa? Min? Oh, belum. Belum gitu ya. Masih susah ya. X plus 2 sama dengan plus minus dari, kita akarin semuanya, kita akarin ya. Nah, tapi ingat di sini ada plus minusnya. Plus minus akar 3. Jadi nanti hasilnya adalah min 2 plus minus akar 3. Apa artinya plus minus? Artinya solusinya ada 2 ya.
Jadi bisa X sama dengan min 2 plus akar 3, bisa juga X sama dengan min 2 min akar 3. Kenapa ada 2? Karena solusinya, karena di sini adalah persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu pasti hasil maksimalnya atau akar maksimalnya adalah 2, gitu ya, 2 akar gitu. Nah, terus kalau misalkan contohnya lain lagi gimana? Misalnya X kuadrat, misalkan gini. X kuadrat plus 8X plus 6 sama dengan 0. Oke, pertama kita samain dulu bentuknya jadi kayak gini. X plus P kuadrat ditambah I sama dengan 0. Ya enggak? Dapatlah tuh. Dapatlah ya kan? Nah, terus gimana tuh P-nya? Nah, cara nyari P-nya adalah ya udah gampang aja. P itu pasti 8 bagi 2. Jadi yang ini nih kita bagi 2. 8 dibagi sama 2. Nya 4. Maka jadinya X plus 4 kuadrat ditambah sama Q sama dengan 0. Nah, terus gimana cara nyari Q-nya? Gampang cara nyari Q-nya. Tinggal kita, tinggal kita ini deh, samain ini sama ini, atas yang ini nih. Maka jadinya, ini kita jambiringin dulu ya, atau kita lebarin dulu. Jadinya X kuadrat ditambah sama 8X plus 16 plus Q sama dengan X kuadrat plus 8X plus 6. Nah, X kuadrat sama kan? Sama. Ini juga sama. 8X sama. Ini juga sama. Maka tinggal 16 plus Q sama dengan 6. Maka Q sama dengan min 10. Dapatlah Q sama dengan min 10. P sama dengan 4. Ya udah, yang selesaiin doang deh. Ini jadinya X plus, berapa tadi tuh? Plus 4 kuadrat min 10 sama dengan 0. Maka X plus 4 sama dengan 10. Sorry, ini kuadrat ya. Kita akarin lagi, plus minus, jadi X plus 4 sama dengan plus minus 10, akar 10, X sama dengan min 4 plus minus akar 10. Jadi jawabannya ada bisa X sama dengan 4 plus akar 10, bisa juga X sama dengan, ini min 4 ya, min 4, ini min 4, min akar 10. Gitu. Selesai. Nah, tapi kalau misalnya dia itu bukan, ini kan tadi kan di sini adalah bilangan yang bulat ya enggak? Atau bilangan yang genap gitu ya, bilangan yang genap. Terus kalau bilangannya ganjil gimana? Misalnya X kuadrat plus 5X plus 2 sama dengan 0. Nah ini bisa nggak dicari? Bisa. Ya udah kan P-nya tinggal berapa jadinya? P-nya berarti tinggal, ya udah 5 bagi 2 aja kan? Iya enggak? P-nya tinggal 5 dibagi 2. Jadi koefisien X dibagi 2 itu adalah nilai dari P. Terus cara nyari nilai Q-nya gimana? Ya udah, ini kan X plus 5/2 kuadrat ditambah sama Q sama dengan 0. Tinggal kita samain ini sama ini deh. Ya enggak? Maka jadinya X kuadrat plus 5X plus 2 sama dengan berapa? Ini, X kuadrat 2 kali X kali 5/2 jadinya plus 5X plus, nah, 25/4 gitu ya, ditambah sama Q. Nah, ini tinggal kita coret, 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 2 sama dengan 25 bagi 4 plus Q. Nah, tinggal kita cari deh Q-nya berapa. Q-nya sama dengan 2 dikurangi 25 bagi 4. Tinggal kita taruh di sini jadinya berapa? 8 dikurang 25 dibagi 4. Berapa deh jadinya? 8 kurang 25 sama dengan minus 17 dibagi 4. Ya enggak? Oke, gampang kan kalau gitu? Ya udah, berarti kan Q-nya sama dengan berapa? Min 17 bagi 4. Ya enggak? Maka kita tinggal cari aja nih. Tinggal kita masukin aja Q-nya kan. X plus 5/2 kuadrat ditambah sama min 17 bagi 4 sama dengan 0. Ya enggak? Jadinya X plus 5/2 kuadrat sama dengan 17 bagi 4. Ya enggak? Kita akarin semuanya, akarin. Plus minus X plus 5/2 sama dengan plus minus akar 17 bagi 4. Atau sama dengan akar 17 dibagi 2 ya. Plus minus gitu ya. Ini sama dengan plus minus akar 17 dibagi 2. Nah, berarti kan tinggal ya udah gampang aja. Berarti nanti X sama dengan min 5/2, pindah ke sana ya, pindahin ke sana, plus minus akar 17 dibagi 2. Jadi X sama dengan min 5 plus minus akar 17 dibagi sama 2. Gitu, selesai deh. Gitu ya. Jadi mau ganjil, mau genap, semua itu bisa dilakukan. Asalkan kita tahu caranya. Jadi kita pertama cari P dulu, cari
habis itu cari Q, dengan cara kita samain ada antara X plus P kuadrat tadi dengan persamaan awal, lalu kita cari deh berapa Q-nya, berapa P-nya, lalu kita cari berapa X-nya. Selesai deh, kayak gitu ya.